Kita hidup di zaman yang mendewakan kontrol. Kita berupaya mengendalikan pekerjaan, mengendalikan kesehatan, bahkan mengendalikan pandangan orang lain terhadap kita. Namun, apa yang terjadi saat kontrol itu terlepas? Kita merasa cemas, kita menderita. Padahal, kunci untuk hidup tentram mungkin bukanlah mengontrol dunia, melainkan menerima dua hal fundamental yang tidak dapat dihindari, penderitaan dan ketidakpastian. Dalam episode kali ini, kita akan melihat bagaimana ajaran kuno Buddhisme dan Taoisme mengajarkan kita untuk tidak melawan realitas ini, melainkan bersahabat dengannya. Kita akan bahas dukkha, kebenaran penderitaan, dan Tao, sumber ketidakpastian. Bagian pertama, dukkha, penderitaan sebagai kenyataan hidup. Mari kita mulai dengan kebenaran mulia pertama dalam Buddhisme, dukkha. Dukkha sering diterjemahkan sebagai penderitaan, namun maknanya lebih luas. Ia mencakup ketidakpuasan, ketidaksempurnaan, dan segala hal yang bersifat sementara, anicca. Buddha mengajarkan bahwa hidup adalah dukkha, karena segala sesuatu yang kita pegang erat, segala sesuatu yang kita cintai akan berubah atau hilang. Dukkha bukanlah hukuman, melainkan diagnosa terhadap kondisi eksistensi kita. Mengapa menerima dukkha membawa ketenangan? Sama seperti ketika Anda menerima diagnosis kesehatan, proses penerimaan adalah titik balik. Ketika kita menerima bahwa penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan, bahwa sakit hati, penuaan, dan kehilangan adalah keniscayaan, kita berhenti menyalahkan diri sendiri atau dunia. Penerimaan dukkha mengarahkan energi kita dari upaya sia-sia untuk menghindari sakit menjadi upaya yang lebih bijak, yaitu mengubah respons kita terhadap sakit tersebut. Bagian kedua, Tao, ketidakpastian sebagai hukum alam. Sekarang kita beralih ke Taoisme. Jika Buddhisme menekankan bahwa segala sesuatu itu sementara, Taoisme menekankan bahwa segala sesuatu itu berubah dan tidak pasti. Tao atau jalan adalah hukum alam yang tidak dapat diucapkan, tidak dapat dikategorikan, dan terus berubah. Segala sesuatu yang kita lihat, siang dan malam, yin dan yang, adalah manifestasi dari ketidakpastian abadi ini. Taoisme mengajarkan bahwa mencoba memaksakan tatanan yang kaku pada kehidupan adalah seperti mencoba menahan air laut dengan tangan. Hal itu hanya menimbulkan kelelahan. Wu Wei, aksi tanpa pemaksaan, yang kita bahas di video sebelumnya, adalah respons terbaik terhadap ketidakpastian Tao. Kita tidak perlu tahu apa yang terjadi besok, kita hanya perlu selaras dengan apa yang terjadi sekarang. Bersahabat dengan ketidakpastian Tao berarti kita menjadi fleksibel, seperti buluh bambu yang membungkuk saat diterpa angin dan kembali berdiri tegak saat badai berlalu. Bagian ketiga, sinergi ketenangan batin. Ketika kita menggabungkan kedua kearifan ini, kita menemukan resep untuk hidup tentram. Dukkha, penderitaan, mengajarkan kita realisme batin. Penderitaan adalah fakta hidup, bukan kesalahan pribadi kita. Ini membebaskan kita dari menyalahkan diri sendiri. Tao, ketidakpastian, mengajarkan kita fleksibilitas eksternal. Ketidakpastian adalah sifat alam. Ini membebaskan kita dari kebutuhan untuk mengontrol. Dengan menerima dukkha, kita berhenti berharap hidup akan bebas penderitaan. Dengan menerima Tao, kita berhenti berharap hidup akan selalu stabil. Hasilnya apa? Kita berhenti membuang-buang energi melawan arus dan mulai menggunakan energi itu untuk hidup sepenuhnya di momen sekarang, yang adalah satu-satunya hal yang pasti kita miliki.
Rahasia hidup tentram bukanlah menemukan tempat tanpa masalah, melainkan menemukan tempat di mana masalah tidak lagi menguasai pikiran Anda. Ini dicapai dengan bersahabat, bukan melawan realitas penderitaan dan ketidakpastian. Mulai hari ini, ketika Anda merasa cemas, tanyakan pada diri Anda, apakah kecemasan ini berasal dari upaya saya melawan dukkha atau melawan taho? Tuliskan jawaban Anda di komentar ya. Jika Anda ingin terus mendalami filosofi untuk mendapatkan ketenangan batin, pastikan Anda subscribe channel YouTube Kebijaksanaan Timur. Sampai jumpa di video berikutnya.